Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berjumpa lagi pada praktikum biomedik 2, dan hari ini kita akan membahas tentang pemeriksaan kapang ya. Adapun sampelnya nanti kita akan melihat ini roti yang sudah berjamur ya, kemudian tempe, kemudian ini juga jamur ya pada roti, tapi dengan warna yang berbeda. Nanti kita lihat apakah spesies yang ada di sini berbeda dengan yang ada di roti satunya. Kemudian ada dua metode yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah pewarnaan sederhana, jadi hanya menggunakan satu pewarna dan kita menggunakan laktofenol ya. Jadi pewarnaan sederhana ini namanya sederhana, juga cukup sederhana ya, cepat, hasilnya juga sudah lumayan begitu. Dan yang kedua nanti kita akan menggunakan metode Henry slide ya, dan akan kita bandingkan dari segi hasilnya ya. Jadi untuk Henry slide ini nanti memang perlu diinkubasi dulu, sehingga ibaratnya kita menanam biji akan tumbuh menjadi kecambah, dan biasanya morfologinya akan tampak lebih utuh dan lebih baik ya. Baik, untuk pertama jangan sampai lupa kita selalu mensterilkan tangan dan meja sebagai langkah awal bekerja di lab mikro. Semuanya harus dalam kondisi steril ya. Kemudian jangan lupa pula bansennya dihidupkan. Kemudian jangan lupa masker kita pakai ya. Yang pertama kita akan melihat morfologi jamur ya. Biasanya pada tempe ini adalah rhizopus ya. Kita akan mengambil di bagian yang ini ya, yang tipis-tipis. Nah ini adalah rhizopus. Nanti kita lihat di bawah mikroskop. Caranya cukup sederhana. Kita menggunakan obyek gelas yang datar ya, yang datar. Pertama kita sterilkan dulu obyek gelasnya. Kita sudah apikan bentar. Nah, karena area di sini sudah steril, kita bisa meletakkannya di sini. Kemudian kita bisa ambil 1 atau 2 tetes laktofenol. Cukup. Kemudian kita ambil tempe yang bagian tipis ya, jangan di bagian tengah sini, tetapi di bagian yang tipis ini kita bisa potong dengan cutter ya, usahakan setipis mungkin. Kita bisa letakkan di sini. Ya, kalau dia sudah kita bisa ulang ambil di bagian yang lain ya.
tinggal ditutup dengan cover glass. Nah, ini kita sudah punya satu preparat untuk pemeriksaan kapang pada tempe ya, cukup sederhana. Kemudian untuk roti caranya sama. Nah, kita menggunakan objek gas yang datar. Nah, kita lidah apikan, sterilisasi ya. Jadi ini disebut warna sederhana karena memang hanya menggunakan satu zat warna. Dalam hal ini adalah laktofenol. Sebenarnya tidak harus laktofenol, kita bisa menggunakan yang lain ya. Misalnya methylene blue ya, atau yang lain. Caranya sama, kita ambil satu tetes laktofenol. Kemudian mengambilnya pakai ose ya, kita biarkan dulu. Jangan lupa diamkan dulu sebentar, jangan langsung dipakai ya. Kita ambil di bagian roti yang berjamur ya. Kita lihat, kita ambil, kemudian kita oleskan sini, ratakan. Nah, setelah itu jangan lupa osenya kembali dipijarkan. Kita tutup dengan cover glass dan sudah selesai. Jadi sangat cepat dan sangat sederhana. Kita tinggal melihat di bawah mikroskop ya. Jadi baik untuk jamur roti maupun jamur pada tempe, tinggal kita lihat di bawah mikroskop ya. Baik, kalau tadi kita sudah melakukan pewarnaan sederhana, kali ini kita akan menggunakan metode Henrici Slide. Jadi metode ini pertama kali ditemukan oleh Henrici ya, maka disebut sebagai Henrici Slide. Ini agak lama karena memang membutuhkan inkubasi ya. Langkah pertamanya jadi kita sterilkan dulu preparatnya. Kita menggunakan yang cekung ya, bukan yang datar. Jadi kita menggunakan preparat yang cekung. Nah, kita panaskan, sterilkan ya dengan melidah apikan. Nah, setelah itu kita tambahkan agar. Jadi ini kita menggunakan PDA ya, karena yang akan kita tanam adalah jamur atau bumi. Kita ambil beberapa ose PDA ya, PDA nya ini hangat-hangat kuku ya, hangat-hangat kuku. Kita pijarkan sampai membara. Nah, kemudian kita bisa mengambil beberapa ose agarnya ya. Jadi nanti agarnya ini akan memadat sebagai media pertumbuhan untuk jamurnya ya. Kemudian kita ambil, jadi
Kali ini kita akan menggunakan biakan murni dari Aspergillus ya, biakan murni dari Aspergillus. Kita ambil 1 pose ya, pijarkan dulu. Nah, kita ambil 1 pose Aspergillusnya. Kemudian kita tanam ya, kita tanam di slide yang sudah ada akarnya ya. Jangan lupa ini kembali dipijarkan. Setelah itu kita berikan Canada balsam. Ini fungsinya adalah sebagai penyangga ya, penyangga di kanan kiri dari cekungan ini fungsinya adalah untuk memberi space pada cover glass ya, jadi biar ada space untuk pertumbuhan. Baru kita tutupkan cover glass di atasnya. Nah ini sudah jadi ya. Kita tinggal menginkubasi ya. Caranya kita masukkan di tabung cawan petri ya. Jadi caranya kita tanam di cawan petri ya. Cawan petrinya kita kasih air dulu ya biar lembab, bukan cawan petrinya, kapasnya ya, kapasnya kita tetesi air jadi biar lembab. Kemudian kita tempatkan cawan obyek gelas yang sudah kita tanam tadi, kemudian kita inkubasi ya. Ini posisinya kita inkubasi di inkubator 35 derajat Celcius selama 2 hari ya, karena ini pertumbuhan kapang ya. Kita masukkan inkubator. Baik, kita tinggal menunggu hasilnya untuk 2 hari ya. Tapi kita bisa mengamati hasil yang secara sederhana ya. Kita tadi sudah punya 2 objek ya. Kita tinggal mengamati di bawah mikroskop ya. Kita akan memeriksa yang pada tempe tadi ya. Caranya adalah kita letakkan di meja objek ya. Kemudian hidupkan mikroskopnya, kemudian cahayanya diatur ya, cerminnya kita pasang di pembesaran 10 dulu ya, pembesaran 10. Kemudian kita mulai mencari lapang pandangnya. Oke, kalau 10 sudah ketemu lapang pandangnya, kita ubah ke 40. Jadi untuk jamur ini cukup 40 pembesaran ya, tidak perlu pembesaran 1000 seperti bakteri. Jadi dengan 40 itu nanti sudah tampak ya. Kalau perlu kita tambahkan cahayanya, jadi cerminnya diperbesar ya, sampai kita dapatkan gambar. Kalau sudah ada gambarnya, tinggal fokusnya dicari, yaitu dengan memutar tombol mikronya ya. Jadi kalau mencari gambarnya itu makrometernya, makrometer ini yang diputar. Kalau sudah ketemu tapi belum fokus, mikrometernya yang dicari ya. Ini ada hasilnya, tinggal dilihat. Demikian juga untuk yang roti, caranya sama. Baiklah, ini adalah
tempe ya, tempe yang biasa ada di pasaran. Nanti kita akan lihat biasanya adalah rhizopus yang ada pada tempe. Nah, ini adalah hasil pengamatan kapang pada tempe. Bisa kita lihat ini pembesarannya 10. Ada rhizopus sp, cirinya dia memiliki sporangiosfor ya. Jadi ini masih muda ya. Kalau sudah tua biasanya akan berwarna lebih gelap. Nah, di sini ini namanya kotak spora atau sporangiosfor ya. Di dalamnya ini ada spora-spora yang banyak, dan jika sudah matang dia akan pecah dan mengeluarkan spora seperti ini. Sporanya yang ini bisa menjadi alat perkembangbiakan secara aseksual. Nah, kalau kita perbesar menjadi 40 kali ya, atau 40 kali 10 jadinya 400 kali, maka akan terlihat, nah ini jernih ya, ini belum matang kotak sporanya. Jadi kalau rhizopus itu cenderung bulat ya, halus permukaannya. Nah, ini adalah kotak-kotak spora. Nah, ini di dalamnya ada sporanya. Nah, ini masih rhizopus ya. Nah, kita bisa melihat. Jadi sebenarnya untuk identifikasi ya, hanya memperkirakan rhizopus sp atau aspergillus sp, sebenarnya dengan pewarnaan sederhana pun sudah cukup ya. Namun demikian, untuk melihat bentuk hifanya kita atau hasilnya akan lebih baik kalau menggunakan Henrichs slide. Nah, ini kalau sudah matang ya, dia akan pecah kotak sporanya, dan nanti sporanya akan keluar dan menjadi alat perkembangbiakan secara aseksual. Baik, berikutnya kita memeriksa sampel roti ya. Berbeda dengan pada tempe, kalau pada roti ini biasanya adalah Aspergillus sp. Kita lihat hasil pengamatan di bawah mikroskop. Nah, ini. Jadi kalau Aspergillus ini ada metulanya ya, jadi metulanya kelihatan sekali, dan istilahnya bukan spora ya, tapi conidia. Jadi kalau pada Rhizopus sp istilahnya spora, kalau pada Aspergillus ini istilahnya adalah conidia ya. Jadi cirinya tidak semulus atau tidak sehalus permukaan dari Rhizopus ya. Ini ada bagian astrigmanya. Nah, ini. Nah, ini adalah conidianya ya. Jadi ini conidiophore ya, kotak conidia, di dalamnya terkandung conidia. Kalau sudah matang dia akan pecah nih ya, bulat-bulatan ini, dan ini juga bisa menjadi alat perkembangbiakan secara aseksual. Nah, ini terlihat sekali, ini kotak sporanya sudah, conidia ya, bukan spora. Jadi sudah matang. Nah, yang keluar ini bulatan-bulatan ini adalah conidia yang sudah keluar, dan ini siap menjadi alat perkembangbiakan secara aseksual, akan tumbuh menjadi individu-individu baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan mengamati hasil preparat dengan Henrichs slide. Nanti bisa kita bandingkan dengan hasil yang pewarnaan sederhana yang telah kita lakukan ya. Baik, kita ambil dari inkubator.
sudah kita ambil ya. Jadi pembesarannya 10 ya. Untuk mencari bayangan kita gunakan makrometernya ya. Nanti kalau sudah ketemu ingin fokus menggunakan mikronya ya. Kita lihat di sini. Nah, ini sudah ketemu bayangannya. Nah, setelah itu kita pindah ke pembesaran 40 ya. Jadi kita cukup menggunakan pembesaran 40 kali. Ini. Nah, kita cari gambar yang kita kehendaki. Nah, sesuai yang kita kehendaki. Jadi kalau cara handicap kita bisa melihat model dari hifanya. Nah, kalau sudah terlihat tinggal mikrometernya ya. Nah, kita lihat untuk hasil pengamatan Henry Cheese ya. Jadi akan terlihat sekali di sini hifanya ya, bisa kita perhatikan ya. Jadi kalau pakai Henry Cheese karena dia tumbuh, maka kita bisa melihat pertumbuhannya ya. Seperti Anda menumbuhkan biji, kemudian akan tumbuh tunasnya menjadi kecambah ya. Jadi di sini juga terlihat sekali ini adalah hifa-hifanya ya, atau bersatu menjadi miselium. Nah, ini juga tampak cantik sekali ya. Nah, di sini terlihat sekali ada strik matanya, ada metulanya ya. Jadi untuk Henry Cheese Light memang keuntungannya adalah bisa melihat morfologi lebih utuh ya. Namun demikian memang dia relatif lama karena membutuhkan inkubasi ya, berbeda dengan pewarnaan sederhana yang langsung bisa kita amati ya. Ini untuk pembesaran 10 kali dengan Henry Cheese. Nah, ini kalau kita perbesar 40 kali ya cantik sekali. Nah, kita bisa melihat dan mengezoom ya, memperbesar satu koni diospor ya ini. Nah, terlihat sekali ya, ada metulanya ya, ada strigmanya. Nah, jadi morfologinya akan terlihat lebih utuh dibandingkan ketika kita menggunakan pewarnaan sederhana. Nanti kita bisa lihat bentuk dari hifanya. Nah, ini kita bisa. Nah, ini adalah spora-sporanya ya. Conidia yang sudah pecah ya. Conidia yang sudah pecah, dan kita bisa melihat bahwa model hifanya itu adalah yang septat. Ini adalah sekat-sekat pada hifa ya. Jadi akan terlihat sekali hifanya ini adalah model hifa yang memiliki sekat. Nah, ini ya septat ya, ini. Nah, ini kalau pada pewarnaan sederhana kita tidak akan bisa melihat apakah hifanya termasuk yang septat atau yang aseptat. Tapi dengan pewarnaan model Henry Cheese ini ya, itu kita bisa melihat bahwa Aspergillus ini termasuk yang septat. Nah, ini adalah sekat-sekat yang ada pada hifa. Nah, kita bisa melihat ya cabang-cabangnya, hifa-hifanya ya, pertumbuhannya. Nah, ini ada pertemuan antara hifa dengan hifa ya, sehingga lebih menggambarkan morfologi yang sesungguhnya dari Aspergillus itu sendiri. Nah, ini kita bisa lihat ya, ada hifanya, kemudian ada conidianya ya, ada kotak conidianya ya. Ini conidia yang sudah matang dan pecah gitu.
kita bisa mengezoom dan mengambil gambar satu conidiospor. Nah, ini untuk Rhizopus, tapi hasil dari Henrichis ya, kita juga bisa melihat ya. Jadi kalau pewarnaan sederhana kita hanya akan melihat spora, kotak sporanya ya, kemudian hifanya terlalu crowded. Tetapi dengan Henrichis Light ini relatif kita bisa melihat di sini ada rhizoidnya ya, ada rhizoidnya, kemudian hifanya juga terlihat ya, kemudian kotak sporanya juga relatif terpisah ya. Kita bisa membandingkan dengan jelas ini kotak sporanya dan ini adalah hifanya. Jadi sekali lagi bahwa metode Henrichis Light ini akan memiliki keuntungan bahwa morfologi yang didapatkan akan relatif lebih jelas dibandingkan dengan ketika kita melakukan identifikasi dengan pewarnaan sederhana ya. Namun demikian Henrichis memang relatif lama karena membutuhkan inkubasi. Nah, jika Anda hanya ingin mengidentifikasi sampai ke tingkat SP ya, maka sesungguhnya dengan pewarnaan sederhana sudah relatif cukup. Kita sudah bisa membedakan termasuk Rhizopus SP atau termasuk Aspergillus SP. Nah, kalau kita perbesar, nah ternyata di sini juga akan terlihat bahwa hifanya termasuk yang septat. Nah, ini ya. Ini adalah sekatnya, ini ya sekatnya, ini sekatnya, dan ini tidak akan pernah kita dapatkan ketika kita melakukannya dengan pewarnaan sederhana. Demikian juga dengan kotak sporanya ya, kotak sporanya akan terlihat lebih jelas, juga adanya rhizoid. Nah, ini jadi kita bisa mendapatkan gambaran secara utuh dari mulai rhizoidnya, kemudian hifanya dan kotak sporanya. Jadi demikian untuk praktikum kali ini, yaitu pemeriksaan kapang dan pemeriksaan kapang dari tempe, roti maupun dari biakan murni Aspergillus dengan Henrichis Light ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.